Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kami. Saya Riko Zenputra Cahyono sebagai perwakilan Dari dari kelompok 1, yang saat ini berperan membuka video presentasi dari kelompok 1, untuk memenuhi tugas besar 2 pada dasar-dasar komunikasi pemasaran dan periklanan. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Riko Zenputra Cahyono. Yang kedua ada Sri Ulina, dan yang ketiga ada Sylvia. Pada kesempatan kali ini, seperti pada di tugas-tugas sebelumnya, kami membagi 3 sesi presentasi dengan masing-masing anggota akan menjelaskan pembagian materi-materi yang sudah kita tentukan. Baik, pertama-tama mengenai untuk latar belakang masalah dari kelompok 1 yang kita akan bahas, yaitu persaingan bisnis ataupun kompetitor dari perusahaan sejasa.com. Perusahaan sejasa.com adalah perusahaan perintis ataupun bisa disebut dengan istilah startup. Sejasa.com bergerak di bidang jasa servis online ataupun home service, yang dimana sejasa.com memiliki beberapa banyak kategori yang ada di dalamnya, yaitu dari jasa pertukangan, renovasi rumah, lalu ada servis AC, mesin cuci, ada juga untuk jasa home service, massage, dan juga daily cleaning atau bersih-bersih dalam kebutuhan sehari-hari. Persaingan bisnis yang dihadapi oleh sejasa.com pada saat pengaruh COVID-19 beberapa tahun yang lalu, di mana munculnya beberapa kompetitor ataupun pesaing bisnis lainnya yang bergerak di bidang yang sama, yaitu seperti Pinhome, lalu ada juga Halo Sejasa Indonesia, lalu ada juga beberapa merek marketplace lainnya, yang dimana untuk kompetitor tersebut memiliki beberapa pengaruh yang besar bagi sejasa.com. Juga mempertahankan eksistensinya dalam dunia startup untuk bertahan pada saat masa pandemi hingga sampai dengan saat sekarang, yaitu meningkatkan brand awareness melalui media sosial seperti promo dan juga diskon. Itu sangat diperlukan pada saat mengingat fenomena yang pernah melanda negara ini. Lalu memanfaatkan media sosial dengan platform direct email, Instagram, dan website sebagai channel pemasaran di tengah himbauan menjaga social distancing. Hingga saat ini dalam strategi ini sejasa.com berusaha untuk mencapai kemampuan biaya produksi yang paling rendah sehingga dapat memberikan harga yang terbaik kepada customer dibandingkan dengan pesaing bisnis lainnya ataupun kompetitor yang sudah saya sebutkan. Dapat dilihat dari masih bertahannya sejasa.com ini selama 8 tahun, tentunya memiliki banyak pelanggan korporat yang setia. Memiliki pelanggan setia tidaklah mudah karena pesaing di sekitarnya juga sangat banyak mengancam. Namun hal tersebut tentunya harus dihadapi oleh sejasa.com dengan usaha bersama-sama, baik itu dari mulai pimpinan, staf, dan juga mitra kerja. Oke, langsung saja saya masuk ke pembahasan. Nah, pertama-tama mari kita pahami dulu apa itu IMC. IMC merupakan pendekatan holistik dalam pemasaran yang menggabungkan berbagai elemen komunikasi untuk menyampaikan pesan konsisten kepada audiens. Ini melibatkan harmonisasi iklan, PR, pemasaran langsung, promosi, penjualan, dan elemen komunikasi lainnya. Nah, MC juga bukan hanya sekedar singkatan. Ini adalah pendekatan pemasaran yang mencakup integrasi seluruh elemen komunikasi pemasaran, termasuk yang saya sebutkan tadi, iklan, PR, pemasaran langsung, promosi penjualan, dan berbagai bentuk komunikasi lainnya. Nah,
yang bertujuan untuk menciptakan pesan yang konsisten dan efektif kepada market atau audiens. EMC memiliki beberapa tools. Tools EMC yang efektif, salah satu contohnya adalah di pemasaran digital. Dalam era digital ini, kehadiran online sangat penting karena banyak platform-platform yang menyediakan untuk memudahkan audiens mendapatkan informasi, terutama kebutuhan-kebutuhannya. Pemasaran digital ini menggunakan alat seperti Google Ads, Facebook Ads, platform SEO yang membantu mencapai audiens secara lebih efektif, memperluas jangkauan, dan meningkatkan visibilitas merek. Tools EMC yang efektif juga menggunakan PR platform atau public relation platform. Dalam hal ini, tools ini membangun dan merawat citra merek, memerlukan kerjasama dengan media keterlibatan publik. Platform PR membantu dalam menyampaikan pesan merek secara strategis melalui berbagai saluran media. Yang selanjutnya adalah alat analisis data. Nah, pemahaman yang mendalam tentang perilaku konsumen mencari kunci kesuksesan EMC seperti Google Analytics, Semrush, dan berbagai alat analisis data membantu dalam mengevaluasi efektivitas kampanye, memahami tren, dan merancang strategi berdasarkan pemahaman yang mendalam. Saya juga akan menjelaskan kegiatan efektif pada EMC. Oke, yang pertama ada penyelarasan pesan. Nah, keberhasilan EMC terletak pada konsistensi pesan melalui koordinasi yang baik. Pastikan bahwa setiap elemen komunikasi mencerminkan nilai dan identik merek secara konsisten. Yang kedua ada koordinasi kampanye. Integrasi yang baik antara iklan, promosi, kegiatan pemasaran lainnya adalah kunci keberhasilan. Sinergi di antara berbagai saluran dapat menciptakan dampak yang lebih besar daripada usaha individual. Yang ketiga ada pengukuran kinerja. Evaluasi yang kontinu dan terukur adalah langkah penting. Menetapkan metrik yang relevan seperti meningkatkan penjualan, tingkat kesadaran merek, dan interaksi sosial membantu kita memahami sejauh mana kampanye EMC mencapai tujuannya. Dalam dunia yang terus berubah-ubah, EMC dan alat-alatnya menjadi kunci untuk membangun dan mempertahankan kehadiran merek yang kuat. Maka dari itu penting bagi produsen atau owner pemilik brand yang ada di nasional maupun internasional bisa memanfaatkan tools EMC dengan baik untuk berkelangsungan bisnis dan bisa mencapai suatu keberhasilan dalam menjalankan bisnisnya. Oke, mungkin itu sekian presentasi dari saya. Yang selanjutnya materi ini akan dilanjutkan kepada teman saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Sri Ulina Perangin-Angin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Riko yang sudah memaparkan atau menjelaskan mengenai poin 1A, yaitu penjabaran dari definisi EMC dan juga karakteristiknya. Selanjutnya, izinkan saya untuk menjelaskan poin 1B mengenai pemetaan kegiatan sejasa.com. Berikut pemaparan yang saya sampaikan. Berikut adalah pemetaan jenis kegiatan EMC yang dilakukan oleh sejasa.com. Yang pertama, sesi tanya jawab antara audiens dengan tim sejasa.com dalam pengenalan perusahaan startup sejasa.com. Sesi tanya jawab atau Q&A dengan audiens merupakan suatu bentuk interaksi langsung yang efektif dalam pengenalan perusahaan startup seperti sejasa.com. Tim sejasa.com dapat menggunakan kesempatan ini untuk menjelaskan lebih rinci tentang visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan, sekaligus menjawab pertanyaan dari audiens.
Dengan melibatkan audiens dalam dialog interaktif ini, tidak hanya membangun kepercayaan, tetapi juga menciptakan keterlibatan yang lebih mendalam. Dalam sesi Q&A, tim sejasa.com menyampaikan informasi-informasi tambahan tentang layanan yang mereka tawarkan, keunggulan kompetitif, dan rencana masa depan perusahaan. Respon langsung terhadap pertanyaan audiens juga memungkinkan perusahaan untuk menangkap umpan balik secara real time yang dapat digunakan untuk perbaikan dan peningkatan lebih lanjut. Dengan demikian, sesi tanya jawab menjadi sarana yang sangat bernilai untuk membangun hubungan positif antara sejasa.com, audiens, dan juga dengan vendornya, dengan menciptakan pengalaman yang lebih pribadi serta lebih terlibat dalam kegiatan acara ataupun aktivitas sejasa.com tersebut. Adanya reaksi positif dan rasa relaksasi dari audiens menggambarkan bahwa layanan yang diberikan oleh sejasa.com mendapatkan respons yang positif. Kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh sejasa.com pada saat memperkenalkan sejasa.com kepada perusahaan untuk bekerja sama, yaitu dari Red Door. Selain adanya sesi tanya jawab, sejasa.com juga melakukan sesi praktek penyedia jasa.com. Sesi praktek penyedia jasa yang dilakukan oleh sejasa.com terutama dalam treatment massage, pijat refleksi, dan juga layanan kecantikan lainnya membuka peluang unik untuk menciptakan pengalaman bagi audiens. Dalam kegiatan ini, audiens tidak hanya mendengar atau membaca tentang layanan yang ditawarkan, tetapi mereka dapat merasakannya secara langsung hingga menciptakan keterlibatan yang lebih mendalam. Sesi praktek tersebut dirancang untuk memberikan pengalaman langsung tentang kualitas layanan yang ditawarkan oleh penyedia jasa di sejasa.com. Para penyedia jasa yang terampil melakukan treatment secara langsung memperlihatkan keahlian dan profesionalisme mereka. Sejasa.com yang dilakukan yaitu kegiatan gathering yang dilakukan oleh sejasa.com dalam tujuan untuk membangun atau membina hubungan yang lebih erat dengan vendor. Gathering yang diadakan oleh sejasa.com menjadi wadah yang penting bagi sejasa.com dan juga vendor atau penyedia jasa untuk mempererat hubungan dan meningkatkan keakraban. Melalui kegiatan ini tercipta suasana yang santai dan interaktif, memungkinkan para penyedia jasa untuk lebih mengenal tim sejasa.com dan juga sebaliknya, sejasa.com dapat mengenal masing-masing vendor dan juga penyedia jasa sesuai dengan kategori layanan sejasa.com. Bangun keakraban ini menjadi kunci dalam menciptakan hubungan yang saling percaya. Dan diharapkan juga penyedia jasa dapat merasa dihargai, termotivasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Gathering menjadi momentum penting untuk saling berbagi pandangan, gagasan, dan pengalaman, menciptakan kolaborasi yang lebih erat dan efektif dalam menghadirkan layanan berkualitas tinggi bagi pengguna sejasa.com. 7 tools IMC yang dijabarkan oleh poin 1A, perusahaan sejasa.com memiliki 3 tools IMC, yaitu yang pertama adanya unsur periklanan. Periklanan menjadi salah satu landasan utama komunikasi pemasaran mereka. Sejasa.com memanfaatkan media massa termasuk televisi, radio, media cetak, dan platform online seperti Instagram untuk menyampaikan pesan promosi kepada audiens yang lebih luas. Melalui periklanan ini, sejasa.com membangun kesadaran mereka dan memperkenalkan layanan mereka secara menyeluruh. Lalu yang kedua, adanya public relation ataupun PR. PR adalah pilar penting dalam strategi IMC perusahaan ini. Aktivitas public relation melibatkan hubungan media dan perencanaan acara, memungkinkan sejasa.com untuk menjalin hubungan positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Kirana yang akan melanjutkan presentasi hari ini. Aktivitas seluruh kegiatan IMC yang dilakukan oleh PT Sejasa.com jenis menggunakan konseptualisasi tools advertising perikanan yang dilakukan oleh melalui offline dan online. Tools advertising perikanan yang digunakan oleh PT Sejasa.com yaitu melalui promosi media online seperti Instagram, radio, dan sebagainya. Berikut salah satu contoh screenshot
pada gambar di sebuah postingan di media sosial yang mempromosikan jasa sedot tungau dari sedot.com. Postingan ini merupakan contoh dari penerapan integrasi marketing komunikasi IMC dalam strategi pemasaran perusahaan. Dalam gambar berikut, sangat menarik perhatian. Terlihat dua orang yang sedang bekerja di dalam ruangan, terlihat membawa alat untuk digunakan membersihkan atau menyedot tungau, sementara orang lainnya tampak sedang mengawasi dalam pekerjaan lainnya. Kedua individu tersebut terlihat sangat profesional dalam bekerja melakukan tugas yang terkait dengan layanan sedot tungau tersebut. Selain itu, terdapat ilustrasi pada gambar dengan teks yang tertuliskan tungau lenyap, tidur jadi lelap, yuk pesan jasa sedot tungau sekarang. Tujuan gambar ini adalah untuk menarik perhatian pembaca dengan menawarkan solusi atas masalah tungau yang dapat mengganggu tidur Anda. Nah, di bagian bawah postingan terdapat teks yang mendukung gambar dengan menjelaskan bahwa kulit memerah dan rasa gatal setelah bangun tidur dapat disebabkan oleh adanya tungau. Pembaca juga diajarkan untuk memesan jasa sedot tungau dari sedot.com. Postingan ini merupakan contoh bagaimana pesan pemasaran integrasi yang didapat oleh audiens melalui kombinasi visual yang menarik, konten yang relevan, dan diajak bertindak yang jelas. Tujuan postingan ini adalah untuk mengingatkan kesadaran tentang masalah tungau dan solusi yang ditawarkan oleh sedot.com, serta mendorong audiens untuk menggunakan layanan yang disediakan oleh sedot.com. Berikut gambar lainnya adalah sebuah iklan dari sedot.com yang dipromosikan melalui media sosial. Iklan ini menawarkan layanan pijat sebagai cara untuk relaksasi menjelang akhir pekan. Dalam gambar tersebut, terlihat seorang wanita yang sedang mendapatkan layanan pijat dari seorang terapis yang menggunakan pakaian serba biru. Iklan ini menggunakan berbagai komponen integratif marketing communication atau IMC untuk mencapai tujuannya. Berikut adalah analisis berdasarkan komponen IMC. Yang pertama, periklanan atau advertising. Iklan ini menggunakan gambar dan pesan yang menarik untuk menarik perhatian calon pelanggan. Seperti pesan, rilekskan badan di jelang akhir pekan, mengkomunikasikan manfaat dari layanan pijat yang ditawarkan. Yang kedua, promosi penjualan atau sales promotion. Iklan ini memiliki tombol atau pesan sekarang yang merupakan panggilan untuk bertindak bagi calon pelanggan. Selain itu, ikon aplikasi Apple atau App Store dan Google Play Store menunjukkan bahwa layanan ini dapat diakses melalui aplikasi mobile atau di smartphone. Yang ketiga, hubungan masyarakat atau public relation atau PR. Iklan ini menggunakan caption yang membahas cuaca panas dan kualitas udara yang berkurang baik sebagai faktor yang membuat badan rentan sakit. Hal ini menghubungkan pentingnya layanan pijat untuk menjaga kesehatan dan membangun hubungan dengan publik. Yang keempat, media sosial atau sosial media. Iklan ini dipromosikan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Interaksi dengan pengguna lainnya seperti likes dan komentar menunjukkan adanya interaksi dengan konsumen. Respon dari akun sedot.com dalam berkomentar menunjukkan upaya pelayanan pelanggan dan interaksi tersebut. Yang kelima, pemasaran langsung atau direct marketing. Meskipun tidak terlihat secara langsung dalam gambar ini, sedot.com mungkin juga melakukan pemasaran langsung melalui aplikasi atau website dengan menawarkan layanan custom dan komunikasi langsung antara penyedia jasa
atau layanan dan pelanggan. Lalu selanjutnya mengenai profit bisnis perusahaan sejasa.com. Profit bisnis merupakan salah satu tujuan utama sebuah perusahaan atau pelaku bisnis. Bahkan perusahaan yang sudah berhasil mendapatkan profit pun akan terus mencari cara untuk meningkatkan keuntungan perusahaan mereka. Meningkatkan profit bukanlah hal yang mudah, tapi bukan pula hal yang mustahil. Beberapa profit yang diperoleh dari perusahaan sejasa.com yaitu dari keuntungan platform fee, lalu ada quoting fee, lalu ada juga marketing fee. Marketing fee itu di mana penyedia jasa yang sudah berhasil membuat kesepakatan dan melakukan transaksi dengan customer tentunya harus menyetorkan marketing fee yang diterima oleh vendor kepada sejasa.com. Lalu ada juga berupa penjualan atribut yang dimana atribut tersebut meliputi ada pembelian rompi, lalu ada juga seragam karena masing-masing kategori tersebut memiliki seragam yang berbeda-beda. Lalu ada juga tas, penjualan poin. Penjualan poin tersebut dilakukan oleh tim sejasa dan ditawarkan kepada vendor ataupun mitra kerja, yang dimana penjualan poin tersebut tentunya nanti dari vendor tersebut akan melakukan top up, bisa di Indomaret ataupun via transfer. Lalu nanti dari tim sejasa akan memproses poin tersebut untuk pindah ke saldonya akun dari penyedia jasa tersebut. Lalu ketika poin tersebut sudah berhasil tertop up kepada akunnya penyedia jasa, maka penyedia jasa ataupun mitra kerja dapat melakukan penawaran transaksi kepada calon customer. Lalu selanjutnya untuk profit-profit tersebut akan diperhitungkan oleh bagian tim analis dan biasanya akan dilaporkan dari laporan tahunan, bisa melalui meeting ataupun bisa melalui town hall dan juga lain-lain. Dan tentunya sejasa.com berupaya untuk dapat terus menjadi salah satu platform ataupun marketplace startup yang memang mampu. Sejasa.com sangat optimis untuk dapat mengembangkan atau memperluas jangkauan area dari area yang sudah ada, di mana sejasa.com juga berupaya untuk dapat menjangkau semua area di Indonesia dan dapat mensejahterakan karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan sejasa.com. Demikian presentasi dari kelompok 2 yang kami sudah sajikan.